Selamat datang di channel para Real Man. Sehari setelah Radio Dead Hand Rusia membroadcast pesan-pesan terenkripsinya secara publik, dan hampir seminggu setelah serangan besar drone-drone SBU yang menghancur leburkan aset-aset strategis VKS, pada Jumat 6 Juni kemarin, pasukan Rusia kembali melancarkan serangan besar yang menargetkan beberapa kota penting di berbagai provinsi di Ukraina. Video yang Anda saksikan ini adalah animasi dari serangan besar Rusia pada Jumat 6 Juni kemarin, di mana dalam serangan ini, Bruzet menggunakan kombinasi rudal jelajah dan drone Geran 2. Mari kita mulai dari kota Ternopil, yang merupakan ibu kota dari provinsi Ternopil. Ini adalah dua video pendek pertama yang kami terima dari wilayah Ternopil, di mana video ini menunjukkan dua ledakan dari rudal jelajah Rusia yang menghantam kota Ternopil. Kemudian ada video ini, di mana warga Ternopil nobar ketika kota mereka dihujani rudal jelajah Rusia pada Jumat dini hari 6 Juni kemarin. Ебать, ветры, нахуй, охуеть. Дэша, нахуй. Да вы, блядь. И нахуй ветром, блядь, поздувало этим. На, да вверх дуй ветра, не? На, нахуй, ебать. Блядь, мать, ебать. Бах, звук. По звуку? Тут це прямо тут. Ніхуя собі. Де що у кого? Dan sampai Jumat pagi, serangan rudal Rusia masih berlangsung di Ternopil. Йой-йой-йой-йой. На нахуй. Оце влупило. Kemudian pada video ini menunjukkan warga Ternopil merekam momen bagaimana rudal jelajah Rusia dan juga Geran 2 menghantam wilayah kota mereka. Охуеть. Блять, як спасли открытие окна. Ебать там ще. Пиздец. Аж жарко стало. Kemudian rekaman ini menunjukkan bagaimana sebuah ledakan susulan terjadi di target yang sudah terhantam oleh rudal jelajah Rusia. А що це за скал? Kemudian ini adalah sudut pandang lain dari momen ledakan susulan yang terjadi pada video sebelumnya. Dikatakan oleh beberapa grup Telegram pro Rusia bahwa yang meledak ini merupakan Military Equipment Manufacture Center, yaitu sebuah pusat industri perlengkapan militer yang ada di provinsi Ternopil. Dan ledakan besar itu kemungkinan besar berasal dari stok amunisi atau stok bahan peledak untuk peralatan militer yang diproduksi di pabrik perlengkapan militer yang ada di Ternopil itu. Kemudian mari kita lanjut ke ibu kota Kiev di provinsi Kiev. Ini adalah video pertama yang kami dapat dari Kiev, di mana video ini menunjukkan kota Kiev yang berasap dan terbakar. Kemudian ini ada momen yang menunjukkan bagaimana Geran 2 menghantam ibu kota Kiev pada 6 Juni kemarin.
Kemudian ini adalah ledakan yang terjadi di bekas pabrik bernama Bolshevik Factory, sebuah pabrik era Soviet yang memproduksi komponen elektronik militer. Kemudian ini adalah ledakan susulan yang terjadi di bekas pabrik Bolshevik Factory barusan, di mana dikatakan pabrik itu digunakan oleh pasukan Ukraina untuk memproduksi mortir 120 mm. Dan dikatakan pabrik ini diserang oleh pasukan Rusia menggunakan rudal jelajah Kh-101. Сука. Kemudian pada Jumat pagi hari, pasukan Rusia menghujani pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di ibu kota Kiev dengan rudal Kh-101. Dan hasilnya, pemandangan seperti pada video ini, di mana kemungkinan besar pembangkit listrik itu mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Ё-моё. Selain itu, sebuah stasiun khusus gerbong logistik juga dikatakan disikat oleh pasukan Rusia, di mana grup-grup telegram pro Rusia mengatakan bahwa stasiun ini menjadi tempat bongkar muat barang bantuan logistik dari NATO yang turun di ibu kota Kiev menggunakan jalur kereta. Pasukan Rusia menghantam stasiun ini menggunakan Iskander-M. Kemudian mari kita menuju ke kota Lutsk yang merupakan ibu kota provinsi Volyn. Ini adalah momen di mana rudal Kh-101 mengeluarkan flare sesaat sebelum menghantam targetnya. Вікна розбились, пізда. Це біля нас. Kemudian ini adalah momen ketika rombongan rudal jelajah Kh-101 barusan menghantam targetnya di kota Lutsk, provinsi Volyn. Diketahui, lokasi yang dihujani oleh rudal pasukan Rusia ini adalah kawasan bernama Lutsk Repair Plant Motor, yang merupakan fasilitas utama untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin turbojet untuk jet tempur generasi ketiga dan keempat Angkatan Udara Ukraina. Pabrik ini mengkhususkan diri dalam overhaul mesin pesawat seperti AL-21F3 milik Su-24, AL-31F untuk Su-27 dan Su-30, RD-33 untuk MiG-29, dan mesin turbin gas GTDE-117 untuk MiG-29 dan Su-27. Tentunya, ini merupakan target yang sangat strategis bagi Rusia. Сука. Хату прячь. Чел, ебать. Пизда. Ебать. Сука. Ебанутый нахуй. Пиздец, просто пиздец. Kemudian ini adalah sudut pandang lain dari hantaman Kh-101 ke kompleks Lutsk Repair Plant Motor. Ой-ой-ой-ой-ой. На нахуй. Оце влупило. Kemudian ini adalah sudut pandang lain dari hujan rudal jelajah Kh-101 di kota Lutsk. Sayangnya, video ini tidak ada suaranya, jadi Anda tidak bisa mendengarkan dentuman dari Kh-101.
Kemudian mari kita ke Provinsi Kharkiv. Ini adalah video pertama yang datang dari Kharkiv, di mana video ini menunjukkan skenario hujan Geran 2 menghantam wilayah kota Kharkiv, yang merupakan ibu kota Provinsi Kharkiv. Kemudian ini ada video yang dikatakan Kharkiv sedang diserang menggunakan Iskander dan juga rudal Kh-59. Dan sampai video ini kami rilis, serangan di Kharkiv masih terus berlanjut. Dan masih belum ada informasi mengenai target yang disasar oleh pasukan Rusia di provinsi yang masuk ke dalam daftar buffer zone terbaru pasukan Rusia itu. Kemudian mari kita menuju ke Provinsi Poltava. Kota Kremenchuk di Provinsi Poltava ditargetkan oleh kawanan Geran 2 dalam serangan besar kemarin, di mana informasi media lokal mengatakan Geran 2 Rusia menargetkan area pergudangan di wilayah Kremenchuk. Сейчас будет громко. Да, все в одно летит, все в одно место. Уже сколько было? Штук 6, 7? Kemudian mari kita ke Provinsi Odessa. Odessa tentu saja tak akan pernah sepi dari San Mori Geran 2 Rusia, di mana lokasi-lokasi di sekitar wilayah Laut Hitam disikat oleh Geran 2 Rusia. Pada video ini terlihat sebuah hantaman Geran 2 yang mengerikan, sehingga menyebabkan kebakaran di wilayah pesisir Laut Hitam. Kemudian ini ada beberapa video menarik yang terjadi pada serangan besar Rusia pada Jumat kemarin. Pertama ada video ini, di mana ada salvo dari 4 unit rudal Patriot yang dikatakan coba untuk mencegat rudal Iskander yang datang ke wilayah ibu kota Kiev. Terlihat 1 unit rudal jatuh setelah pencekatan itu. Video ini menunjukkan sudut pandang yang lebih jelas dari kejadian video barusan, di mana pada video ini
Dikatakan 4 unit Patriot mencoba menghalau 2 unit Iskander yang datang. Secara SOP, Patriot akan meluncurkan 2 rudal untuk menghalau 1 rudal yang datang. Dan pada video terlihat, 1 rudal yang datang berhasil dicegat. Tapi sayangnya, untuk rudal kedua videonya keburu dipotong, yang artinya kemungkinan besar rudal kedua itu lolos dari pencegatan Patriot. Kalau tidak lolos, ia tentu saja tidak akan dipotong. Kemudian video berikutnya, ada video yang dirilis oleh para operator pertahanan udara ibu kota yang menghandle grup besar Geran 2 yang datang ke Kiev. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Dwi Agus yang sudah memberikan support lebih kepada kami pada 23 Mei kemarin. Terima kasih banyak untuk support yang ijo-ijo ini Omku. Sebuah support yang luar biasa yang tentunya membuat kami bahagia. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sebuah rangkuman dari serangan besar Rusia yang terjadi pada Jumat 6 Juni kemarin. Jika Anda menanyakan pamflet, pihak Ukraina masih belum merilis pamflet dari kejadian ini. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.